Pendekatan yang selanjutnya yaitu pendekatan terpadu. Menurut Rothman, pada tahun 1991, pada halaman 276, menjelaskan bahwa pendekatan integratif atau pendekatan terpadu merupakan pendekatan pembelajaran bahasa dengan cara berpikir menyeluruh yang menghubungkan semua aspek keterampilan berbahasa sebagai kesatuan yang bermakna. Dalam pembelajaran bahasa, materi pembelajaran bahasa disajikan secara terpadu, yaitu terpadu antar materi dalam pembelajaran bahasa dan berpijak pada satu tema tertentu. Lalu ada langkah-langkah pendekatan terpadu dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas rendah. Sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan pembelajaran terpadu ini dengan menggunakan model integrated memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, adanya kemungkinan pemahaman antar bidang studi. Yang kedua, memotivasi siswa dalam belajar. Nah, yang ketiga, menurut Trianto pada tahun 2010, pembelajaran terpadu ini memberikan perhatian pada berbagai bidang pelajaran yang penting di dalam satu waktu. Pendekatan selanjutnya yaitu CBSA atau pendekatan cara belajar siswa aktif. Pendekatan ini merupakan suatu sistem pembelajaran yang menekankan kadar keterlibatan siswa secara fisik, mental, intelektual, dan emosional untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kadar dari CBSA ini dapat dilihat dari aktivitas belajar siswa yang tinggi, aktivitas guru sebagai fasilitator, desain pembelajaran berfokus pada keterlibatan siswa, suasana yang belajar kondusif. Pendekatan CBSA ini memiliki langkah-langkah. Yang pertama, ada pemanasan. Yang kedua, pengamatan atau sering disebut observasi. Yang ketiga, interpretasi dan pengamatan. Yang keempat, peramalan. Yang kelima, aplikasi konsep. Yang keenam, perencanaan penelitian. Dan yang terakhir, itu ada komunikasi. Nah, selain itu, pendekatan CBSA juga memiliki keunggulan. Yaitu keunggulannya dengan penerapan CBSA, siswa mampu mengenal dan mengembangkan kapasitas belajar dan potensi yang dimilikinya secara penuh, menyadari dan dapat menggunakan potensi sumber belajar yang ada di sekitarnya. Selain itu, siswa akan lebih terlatih untuk berprakarsa, berpikir secara teratur, kritis, dan dapat menyelesaikan masalah sehari-hari, serta lebih terampil dalam menggali, menjelajah, mencari, dan mengembangkan informasi yang bermakna bagi dirinya. Yang terakhir, pendekatan yang terakhir yang akan dibahas oleh kelompok 1 yaitu pendekatan keterampilan proses. Pendekatan proses adalah pendekatan yang berorientasi pada proses, bukan hasil. Pada pendekatan ini, peserta didik diharapkan benar-benar menguasai proses. Pendekatan ini penting untuk melatih daya pikir atau mengembangkan kemampuan berpikir dan melatih psikomotor peserta didik. Dalam pendekatan proses, peserta didik juga harus dapat mengilustrasikan atau memodelkan atau bahkan melakukan percobaan. Evaluasi pembelajaran yang dinilai adalah proses yang mencakup kebenaran cara kerja, ketelitian, keakuratan, keuletan dalam bekerja, dan sebagainya. Nah, pendekatan proses ini memiliki keunggulan atau kelebihan. Keunggulannya yaitu memberi bekal cara memperoleh pengetahuan. Hal ini sangat penting untuk pengembangan pengetahuan dan untuk masa depan. Lalu yang kedua, pendahuluan proses ini bersifat kreatif, siswa aktif, dapat meningkatkan keterampilan berpikir dan cara memperoleh pengetahuan.
Nah, jadi itu materi yang dapat disampaikan oleh kelompok 1 tentang materi pendekatan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia SD. Bila ada kesalahan, saya perwakilan dari kelompok 1 mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.